Seorang nelayan berhasil menangkap seekor ikan dengan susah payah. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang meminta tolong. Anehnya, tidak ada seorang pun di sekitar. Saat ia melihat ke arah ikan yang baru ditangkapnya, ternyata ikan itu sedang berbicara seperti manusia. Ikan itu berkata, "Lepaskan aku. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan dengan sihirku." Namun, nelayan itu berhati sangat baik. Ia melepaskan ikan tersebut tanpa meminta imbalan apapun, lalu pulang ke rumah dengan tangan kosong. Ketika istrinya bertanya mengapa hari itu ia pulang tanpa membawa ikan, sang nelayan menceritakan tentang ikan yang bisa berbicara. Walaupun istrinya tidak mempercayainya, ia tetap berkata, "Kalau ikan itu benar-benar menawarkan hadiah, kenapa kamu tidak meminta apapun? Setidaknya kamu bisa meminta rumah kayu yang bagus." Keesokan harinya, nelayan itu kembali melaut dan memanggil ikan tersebut. Untungnya ikan itu langsung muncul di hadapannya. Nelayan berkata, "Aku sudah melepaskanmu. Bisakah kau memberiku sebuah rumah kayu?" Istriku terus memintanya. Ikan itu langsung menyetujuinya dan berkata agar ia pulang untuk melihat rumahnya. Saat nelayan kembali, ia sangat bahagia karena gubuknya telah berubah menjadi sebuah rumah kayu yang indah. Istrinya pun sangat senang. Sejak saat itu kehidupan mereka kembali berjalan dengan nyaman. Setelah itu sang nelayan tetap pergi memancing setiap hari. Namun alih-alih menjual hasil tangkapannya untuk mendapatkan uang, ia justru membagikan ikan-ikan itu kepada orang-orang miskin. Karena kebaikannya, banyak orang mulai menyukainya. Beberapa hari kemudian istrinya kembali mengajukan permintaan. Ia berkata bahwa rumah kayu mereka sudah tidak cukup bagus lagi dan ingin memiliki sebuah istana megah. Nelayan itu menolak, tetapi karena istrinya terus memaksa, ia akhirnya kembali ke tepi laut dan memanggil ikan ajaib itu lagi. Saat ikan muncul, nelayan berkata, "Bisakah aku mendapatkan sebuah istana?" Istriku terus memaksaku. Sekali lagi ikan itu mengabulkan permintaannya dan menyuruhnya pulang. Sesampainya di rumah, nelayan melihat sebuah istana yang sangat besar berdiri di tempat rumah kayunya dahulu. Banyak pelayan bekerja di sana, sementara istrinya mengenakan pakaian layaknya seorang ratu dan tertawa dengan gembira. Melihat hal itu, nelayan ikut merasa bahagia. Ia lalu berkata kepada istrinya bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepada ikan tersebut. Namun istrinya menjawab, "Untuk apa? Kita hanya menyelamatkan nyawanya." Saat itulah nelayan menyadari bahwa istrinya telah menjadi sangat sombong. Meski begitu, ia memilih menyimpan pikirannya sendiri. Walaupun kini mereka hidup kaya raya, mereka tetap tidak tahu bagaimana bersikap seperti bangsawan. Suatu hari mereka mengundang beberapa tamu kerajaan untuk makan malam. Namun para tamu itu malah menghina istri nelayan. Karena marah, ia langsung mengusir mereka dari istana. Setelah itu ia berkata kepada suaminya bahwa ia ingin menjadi ratu seluruh wilayah, agar tidak ada seorang pun yang berani menghinanya lagi. Nelayan itu pun terpaksa menemui ikan ajaib sekali lagi. Dan sekali lagi ikan itu mengabulkan permintaan tersebut. Akhirnya istri nelayan benar-benar menjadi seorang ratu. Sementara itu sang nelayan tetap tidak berubah. Ia terus membagikan ikan kepada orang-orang miskin. Namun suatu hari ia mengetahui bahwa banyak orang jatuh sakit setelah memakan ikan. Ternyata laut mulai tercemar akibat terlalu sering digunakan untuk mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Lalu pada suatu hari istrinya benar-benar melampaui batas. Ia berkata bahwa kini ia ingin menjadi Tuhan. Nelayan itu sangat ketakutan. Namun istrinya mengancamnya sehingga ia kembali pergi ke laut. Kali ini ia tidak menyampaikan permintaan istrinya. Sebaliknya ia berkata kepada ikan, "Kembalikan semuanya seperti semula dan biarkan istriku mengira semua ini hanyalah mimpi." Ikan itu pun memenuhi permintaan tersebut. Dalam sekejap istana megah mereka kembali berubah menjadi gubuk kecil yang sederhana. Saat istrinya terbangun, ia mengira semua kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Pada akhirnya mereka kembali hidup sederhana, bahagia, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari keserakahan.